Dalam dunia yang penuh dengan kekayaan dan kekuasaan, Beatrice Nyambura, seorang janda kaya asal Afrika, menemukan dirinya terjebak dalam hubungan rumit antara cinta, intrik, dan hasrat. Ketika Tio, seorang TKI Indonesia, memasuki hidupnya, mereka berdua terjerat dalam permainan cinta yang penuh tantangan, meskipun ancaman dari mantan suami Beatrice, Jameson, selalu mengintai. Apakah mereka bisa bertahan menghadapi cobaan dan memilih satu sama lain di tengah segala intrik dan bahaya yang menghantui? Ketegangan emosional, gairah yang tak terhindarkan, dan pilihan besar yang harus dihadapi akan menguji apakah cinta sejati mereka bisa bertahan di dunia yang penuh dengan rintangan ini. Selamat datang, para penonton yang penuh gairah dan petualangan. Kalian telah memasuki dunia yang penuh dengan kecantikan, kekuatan, dan kisah cinta yang tak terhingga, yang hanya bisa ditemukan di sini, di Janda Elite. Di setiap detik yang kalian habiskan di channel ini, biarkan diri kalian terhanyut dalam setiap kisah menggoda yang kami sajikan, di mana setiap kata penuh dengan daya tarik dan hasrat yang tak terbendung. Semoga kalian menemukan kebahagiaan dan cinta yang sejati di setiap cerita. Karena kami berdoa agar setiap langkah kalian di dunia ini dipenuhi dengan keberanian, gairah, dan kesuksesan. Kami ingin kisah ini membawa kalian lebih dekat pada apa yang kalian impikan. Jangan lupa untuk subscribe, beri like jika kalian merasa tergoda oleh kisah-kisah ini, dan share cerita ini hingga ke penjuru dunia. Biarkan semua orang merasakan getarannya. Dan tentu, kami ingin mendengar pendapat kalian. Komentar di bawah ini, biarkan suara kalian menggema, dan ceritakan kepada kami, dari daerah mana saja kalian menyaksikan kisah ini. Mari kita buat dunia ini semakin penuh dengan energi cinta yang menggugah. Beatrice Nyambura, seorang janda kaya asal Kenya, berdiri di balkon rumah megahnya yang menghadap ke panorama kota Nairobi yang gemerlap. Malam itu, angin lembut menyapa kulit coklat gelapnya, membuat rambut hitamnya yang panjang berayun lembut di bawah sinar bulan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti kenangan yang terjebak di antara perasaan rindu dan kesendirian. Meskipun rumahnya dipenuhi kemewahan dan harta yang melimpah, dia merasa kosong di dalamnya, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Dia sering berpikir tentang masa lalu, tentang pernikahannya yang penuh kecanggungan dan kebohongan. Beatrice, dengan segala pesona yang dimilikinya, kini merasa tak ada yang mampu mengisi kekosongan hatinya. Ada kenangan tentang cinta yang pernah dimilikinya, tetapi seiring waktu, semua itu menjadi kabur. Namun, kehidupan terus berjalan, dan meskipun kaya, dia tetap merindukan seseorang yang bisa menyalakan kembali hasrat dan gairah yang telah lama padam. Kehidupan di Afrika memberikan Beatrice banyak pelajaran tentang kekuasaan dan keindahan, tetapi juga tentang bagaimana kekayaan kadang menutupi kebahagiaan sejati. Setiap malam, setelah menyelesaikan berbagai urusan bisnisnya, dia merasa kesepian. Sebuah perasaan yang begitu kuat, seolah menjeratnya, membuatnya terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Tiba-tiba, seorang suara dari pintu depan rumah menarik perhatiannya. Pintu terbuka pelan, dan Beatrice menoleh ke arah pintu itu. Seorang pria muda, Tio Maharani, baru saja memasuki rumahnya. Tio, TKI asal Indonesia yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan rumah tangga, terlihat memegang beberapa barang yang dia bawa dari luar. Sekilas, mata Beatrice bertemu dengan mata Tio, dan dia merasakan sebuah getaran yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Tio. Tatapan itu bukan sekadar penghormatan, tetapi ada ketertarikan yang tersembunyi. Saat Tio mendekat, Beatrice merasakan dirinya tertarik pada aura pria itu yang sederhana namun penuh misteri. Tio, dengan tubuhnya yang kekar dan kulitnya yang sedikit kecoklatan akibat sinar matahari Afrika, menarik perhatian Beatrice tanpa ia sadari. Setiap gerakan pria itu seolah penuh dengan daya tarik alami. Tio meletakkan barang-barang yang dibawanya di meja di sudut ruang tamu, dan Beatrice duduk di sofa besar yang ada di dekat jendela. Suasana di sekitar mereka menjadi hening sejenak. Hanya terdengar suara angin yang menyusup melalui celah-celah jendela terbuka. Tio, dengan perlahan, menatap Beatrice yang duduk dengan elegannya,
mengenakan gaun malam berwarna hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ada sesuatu dalam tubuhnya yang sangat memikat. Pada setiap gerakan tangan, senyuman yang dibagikan dengan mudah, dan pada cara dia menatap dunia seolah dunia itu miliknya. Tio merasa seolah terperangkap dalam pesona wanita itu. Beatrice tersenyum tipis, menyadari tatapan Tio yang tidak bisa disembunyikan. "Kamu sudah nyaman di sini, Tio?" Tio mengangguk dengan ragu. Matanya masih tidak bisa lepas dari wajah Beatrice yang mempesona. "Iya, Nyambura. Semuanya baik-baik saja," jawabnya, meskipun suaranya terdengar sedikit cemas. Ada sensasi yang mengalir dalam dirinya. Perasaan yang membingungkan antara rasa hormat dan ketertarikan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Sementara itu, Beatrice menggigit bibirnya dengan lembut. Tidak bisa menahan rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang menarik tentang Tio, sesuatu yang membuatnya ingin lebih mengenal pria ini. Tio kemudian duduk di kursi yang ada di dekat meja, tetapi suasana tetap tegang, penuh dengan ketegangan tak terucap di antara mereka. "Apakah kamu suka tinggal di sini?" tanya Beatrice pelan, berusaha meruntuhkan keheningan yang semakin membebani mereka. "Tentu, Nyambura. Tempat ini sangat indah," jawab Tio dengan suara yang lebih tenang, meskipun matanya masih sulit lepas dari sosok Beatrice yang duduk anggun di sofa. Beatrice bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Tio dengan langkah perlahan. Tiap gerakan tubuhnya begitu memikat, hampir seperti tarian yang terencana. Tio merasa napasnya sedikit terhenti saat Beatrice berdiri di depannya. Jarak di antara mereka sangat dekat. Sementara itu, Beatrice melihat langsung ke dalam mata Tio dengan pandangan yang penuh arti. "Kamu tahu," katanya dengan suara rendah dan menggoda, "kamu tampak lebih dari sekadar seorang pembantu." Tio menatapnya dengan bingung. Tubuhnya seolah kaku di tempat duduknya. Hatinya berdebar tak terkendali. Beatrice berdiri cukup dekat untuk merasakan kehangatan tubuh Tio. Bahkan bisa mencium aroma tubuhnya yang segar setelah bekerja keras sepanjang hari. Tio bisa merasakan ketegangan di udara. Ada magnet tak terlihat yang menarik mereka lebih dekat. Keinginan, gairah, atau mungkin sekadar rasa penasaran, membuat mereka terdiam dalam suasana yang penuh ketegangan. "Jangan khawatir, Tio," kata Beatrice lagi dengan senyum menggoda. "Kamu tak perlu merasa canggung." Tio hanya bisa mengangguk, meski matanya masih sulit lepas dari sosok Beatrice yang kini berada sangat dekat dengannya. Setelah beberapa detik penuh ketegangan, Beatrice berbalik dan melangkah ke arah pintu balkon, membuka tirai yang menutupi cahaya bulan yang terang. "Ayo, ikut aku. Mari kita duduk sejenak," ajaknya, sambil melirik Tio yang masih berdiri terpaku. Tio mengikuti tanpa berkata-kata, merasakan kehadiran Beatrice yang begitu menggoda namun mengintimidasi. Mereka duduk bersama di luar ruangan yang disinari cahaya bulan, di bangku taman yang nyaman. Semua yang ada di sekitar mereka terasa jauh dan tidak penting. Hanya ada keduanya, dalam keheningan malam yang misterius. Di bawah sinar bulan yang lembut, Tio bisa melihat Beatrice lebih jelas. Keindahan tubuhnya yang terlihat begitu menggoda dalam gaun hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Sementara Beatrice, meski tenang dan anggun, merasakan ketegangan yang meningkat di dalam dirinya. Ada sebuah godaan yang tidak bisa ditahan. "Tio," suara Beatrice memecah keheningan. "Kamu tahu, terkadang aku merasa sangat kesepian di sini." Tio terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa menatap wajahnya yang begitu memukau. Keheningan yang semula nyaman berubah menjadi tegang. Masing-masing terperangkap dalam perasaan yang membingungkan. "Kamu pasti banyak cerita dari Indonesia," kata Beatrice, mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara lebih personal. Tio terkejut, namun ia mencoba menjawab. "Iya, Nyambura, banyak cerita. Kehidupan di sana cukup keras. Saya datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik." Tio menceritakan sedikit tentang kehidupannya di Indonesia, tetapi mata Beatrice terus tertuju pada dirinya, seolah meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Tio. Beatrice tiba-tiba tertawa kecil, lalu menatap Tio dengan tatapan yang penuh arti. "Kehidupan di sini, Tio, bisa saja lebih menggoda daripada yang kamu bayangkan." Tio hanya bisa menatapnya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Namun detak jantungnya semakin cepat. Segala ketegangan yang terbangun semakin terasa kuat di antara mereka. Malam semakin larut, dan suara alam yang tenang mengisi kesunyian antara Beatrice dan Theo. Suasana terasa semakin intim seiring dengan percakapan mereka yang terus berjalan. Beatrice, yang sejenak membenahi posisi duduknya di bangku taman, menatap Theo dengan penuh perhatian. Wajahnya yang cantik disinari oleh cahaya bulan, memperlihatkan kecantikan yang lebih memukau dari sebelumnya. "Theo," katanya, suaranya lembut, namun mengandung sebuah kedalaman yang membuat Theo semakin terperangah. "Kadang, aku berpikir tentang bagaimana dunia bisa terasa begitu sepi meskipun kita dikelilingi oleh orang-orang." Theo terdiam, merasa seolah kata-kata Beatrice menyentuh sebuah bagian dalam dirinya yang tidak pernah ia ketahui ada. Theo menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi setiap kali matanya bertemu dengan mata Beatrice, dirinya merasa semakin tertarik padanya. Saya bisa mengerti. Nyambura. Kadang meski banyak orang di sekitar kita, kita tetap merasa sendirian. Jawabnya dengan suara rendah. Beatrice memandang Theo, ada rasa penasaran yang mendalam tercermin di wajahnya. Tanpa sengaja, tangan Beatrice terulur dan menyentuh lengan Theo dengan lembut. Sentuhan itu membuat Theo menggigil. Tubuhnya merespons tanpa bisa dicegah. "Theo, terkadang kita butuh seseorang yang bisa melihat kita lebih dari sekadar fisik, seseorang yang bisa memahami kita," ujar Beatrice dengan suara yang lebih dalam dan menggoda. Theo merasa dirinya tertarik, terperangkap dalam daya tarik yang semakin kuat antara mereka. Dia mencoba menarik napas panjang untuk mengendalikan emosinya yang mulai membuncah. Namun hatinya semakin berdebar. "Saya ingin bisa lebih memahami Anda, Nyambura," katanya dengan hati-hati, berharap kata-katanya tidak terlalu berani, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaan yang muncul begitu mendalam. Beatrice tersenyum tipis, memandang Theo dengan mata yang penuh dengan teka-teki. "Aku suka mendengar itu, Theo," ujarnya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. "Tapi, apakah kamu benar-benar siap untuk mengenal lebih dalam?" tanya Beatrice dengan sedikit tantangan di suaranya. Theo hanya bisa mengangguk, merasa sebuah ketegangan baru mulai berkembang antara mereka, yang tak bisa dipahami sepenuhnya. Saya rasa saya sudah siap, Nyambura," jawabnya dengan keteguhan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Beatrice perlahan bangkit dari bangkunya, bergerak mendekati Theo dengan langkah anggun dan penuh perhatian. Ketika dia berdiri tepat di depan Theo, ia menatapnya dengan intens, seolah menyelami setiap inci dari kehadirannya. "Kadang, Theo, kita merasa sangat terikat pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi, dalam hidup ini, ada hal-hal yang tak bisa diabaikan, seperti perasaan yang tumbuh di antara kita." Kata-katanya menggantung di udara, begitu dekat dan personal, namun dengan beban yang cukup dalam. Theo merasa matanya semakin terfokus pada bibir Beatrice yang merah menggoda, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Beatrice mendekatkan wajahnya, menyentuh ujung jari-jarinya ke pipi Theo yang sedikit berkeringat, menilai reaksi tubuhnya. "Kamu tahu, Theo, setiap sentuhan bisa membawa kita pada dunia yang tak terduga," bisiknya pelan, dengan nada yang hampir tak terdengar, namun begitu menggoda. Theo merasa dirinya terperangkap dalam pesona wanita itu. Tubuhnya merespons meskipun dia mencoba untuk tetap tenang. "Nyambura, saya merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi yang nyata," ucap Theo dengan napas yang berat. Malam semakin larut, dan keduanya duduk bersama di ruang tamu. Lantai marmer yang dingin terasa kontras dengan kehangatan tubuh mereka yang begitu dekat. Beatrice memandang ke arah jendela yang terbuka lebar, menatap malam yang penuh bintang. "Theo," suara Beatrice menggema lembut, "apakah kamu percaya pada takdir?" Theo hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa. "Takdir?" jawabnya akhirnya dengan suara serak. "Saya rasa kita semua terkadang terjebak di dalamnya." Beatrice menoleh padanya, matanya menyala dengan ekspresi yang penuh arti. "Takdir bukan hanya tentang kebetulan, Theo," katanya dengan suara lebih dalam, semakin mendekatkan wajahnya ke Theo. "Takdir bisa menjadi sesuatu yang kita pilih, sesuatu yang kita ciptakan dengan langkah-langkah kita sendiri."
Tio merasa dirinya semakin terbuai dalam setiap kata-kata Beatrich. Tubuhnya semakin terbakar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Beatrich menarik nafas panjang, kemudian menyentuh dagu Tio dengan jari-jarinya yang lembut, menyentuhnya lebih dekat lagi. "Kamu tahu," katanya pelan. "Terkadang kita memerlukan seseorang yang bisa membuat kita melupakan dunia luar." Kata-kata Beatrich menggoda Tio untuk lebih mendalami, tetapi sekaligus membuatnya bingung. "Saya ingin tahu lebih banyak, Nyambura," jawab Tio akhirnya. Jantungnya berdebar keras, mendekati pertaruhan yang lebih besar. Beatrice tersenyum, senyum yang penuh dengan misteri dan rayuan yang tak bisa diabaikan. "Tio, kamu bisa berada di sini, lebih dari sekadar pembantu," kata Beatrich, suaranya begitu menggoda dan penuh pengertian. Tio terdiam sejenak, merasa ada kedalaman dalam kata-kata itu yang lebih dari sekadar formalitas. "Maksud Anda?" tanya Tio, mencoba memahami. Beatrice berdiri dan berjalan mendekati jendela besar, menatap keluar dengan pandangan yang melankolis. "Maksudku, kadang, kita berada di tempat yang salah, tapi bisa menemukan sesuatu yang sangat benar." Suaranya sangat dalam dan penuh arti, seolah menantang Tio untuk mencari makna lebih dalam pada setiap kata-katanya. Tio, yang terpaku pada setiap gerakan Beatrich, merasa dirinya semakin terperangkap dalam permainan ini, permainan yang mengundang godaan dan hasrat. Beatrich menoleh, matanya bertemu dengan mata Tio, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. "Kita bisa lebih dari ini, Tio. Apa yang kita rasakan sekarang bisa mengubah segalanya." Kata-kata itu seperti dorongan untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, dan Tio merasa dirinya hampir tidak bisa menahan perasaan yang memuncak di dalam dirinya. Saya tidak tahu bagaimana harus melangkah, Nyambura," jawab Tio, suaranya bergetar karena kegelisahan yang tumbuh. Keduanya terdiam sejenak, namun ketegangan di antara mereka begitu terasa. Waktu seakan berhenti, hanya ada mereka berdua, dalam kesunyian yang penuh dengan gairah. Beatrice kemudian bangkit, mendekati Tio dengan langkah perlahan namun pasti. Wajahnya kini sangat dekat dengan wajah Tio, dan keduanya bisa merasakan getaran yang sama, sebuah ketertarikan yang tak terungkapkan. "Tio," kata Beatrich dengan nada yang rendah dan memikat. "Apakah kamu ingin merasakan bagaimana rasanya melangkah ke dalam dunia ini? Dunia yang tak mengenal batas." Tio hanya bisa terdiam, tubuhnya semakin terasa panas, dan dia tahu bahwa perasaan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jameson Ochieng, mantan suami Beatrich, tiba di rumah megah itu dengan langkah penuh percaya diri. Meskipun telah lama berpisah, Jameson tidak pernah benar-benar mundur dari kehidupan Beatrich. Mereka berdua selalu berada dalam lingkaran yang tak bisa terputuskan, meski hubungan mereka telah lama hancur. Begitu pintu terbuka, Beatrich langsung merasakan aura kekuatan Jameson yang tak pernah hilang. Pria itu masih sama seperti dulu, berwibawa, karismatik, dan memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. "Beatrich, kau terlihat lebih cantik dari sebelumnya," kata Jameson, senyum menggoda menghiasi wajahnya. Beatrich, meskipun tidak merasa nyaman dengan kehadiran Jameson, memaksakan senyum di bibirnya. "Jameson," jawabnya datar, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan di antara mereka. Tio, yang mendengarnya, hanya terdiam dari kejauhan, merasakan bagaimana hubungan antara Beatrich dan Jameson tidak sepenuhnya selesai, meskipun mereka sudah bercerai. Beatrich, yang masih merasakan beban emosional dengan mantan suaminya, merasa dirinya terhimpit. Jameson, dengan segala pesonanya, tetap mencoba merebut perhatian Beatrich. Jameson menatap Tio dengan nada sinis. "Siapa pria ini?" tanyanya. Matanya mengamati Tio dengan pandangan yang tajam dan mengintimidasi. Tio, yang merasa canggung di hadapan pria yang lebih tua dan lebih berpengalaman itu, hanya bisa membungkukkan kepala dengan hormat. "Nama saya Tio, Tuan. Saya bekerja di rumah ini," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, di dalam hati, Tio merasakan sebuah dorongan kuat untuk menjaga jarak dengan Jameson. Dia tidak ingin Beatrich merasa terjebak kembali dalam hubungan masa lalu yang penuh dengan kontrol dan kekuasaan itu. Kehidupan di rumah Beatrich menjadi semakin rumit.
Setelah kedatangan Jameson, suasana menjadi tegang dan penuh ketidakpastian. Tio merasakan ketegangan antara mereka, dan hatinya mulai bergemuruh. Meskipun ia hanya seorang pembantu, ada dorongan dalam dirinya untuk melindungi Beatrix. Hari demi hari, ia semakin merasakan ketertarikan yang mendalam kepada wanita itu. Namun kebingungannya semakin meningkat karena kehadiran Jameson yang tiba-tiba kembali muncul. Pada suatu sore yang panas, Tita, sahabat sekaligus pembantu rumah tangga Beatrix, mendekati Tio dengan wajah yang serius. "Tio," katanya dengan suara yang penuh arti, "aku tahu kamu tertarik pada Nyambura, tetapi kamu harus berhati-hati. Jameson tidak akan mudah menyerah padanya." Tio menatap Tita dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Tita, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya merasa ada sesuatu yang lebih besar antara saya dan Beatrix," jawabnya, dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa dia ucapkan. Tita memandangnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu perasaanmu, Tio," katanya pelan. "Tetapi hati-hati, karena jika kamu terlalu mendekat, kamu mungkin akan membuat diri kamu sendiri menjadi korban." Tio terdiam, menyadari bahwa apa yang Tita katakan ada benarnya. Tetapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat pula dorongan di dalam dirinya untuk mendekatkan dirinya pada Beatrix, meski itu berarti harus berhadapan langsung dengan Jameson. Beatrix dan Tio kembali berada dalam ruang yang penuh ketegangan. Namun kali ini ada dorongan kuat di antara mereka untuk saling membuka diri lebih dalam. Mereka berada di ruang makan besar, dikelilingi oleh perabotan mewah yang seringkali mengingatkan Beatrix pada kehidupannya yang penuh kemewahan dan kekosongan. Namun, bersama Tio, dia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya merasa lebih hidup. Tio menatap Beatrix dengan penuh pengharapan, berharap dapat mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. "Nyambura," suara Tio pelan, hampir seperti bisikan. "Saya ingin lebih mengenalmu." Beatrix yang sebelumnya menghindari perasaan ini, merasa hatinya berdegup kencang. "Tio, kamu tidak tahu betapa lama aku menunggu seseorang yang benar-benar mengerti aku," jawabnya dengan suara yang lebih lembut, namun tetap penuh dengan pengaruh dan godaan. Saat mereka saling bertatapan, perasaan yang sudah lama tertahan kini terasa tak terbendung. Tio mendekat, semakin dekat, hingga hanya ada sedikit jarak antara mereka. "Saya ingin melindungimu, Nyambura," katanya, dan suara itu menggema dalam hati Beatrix. Tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan, sebuah sentuhan yang membuat kedua hati mereka tergetar. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah gairah yang muncul seiring dengan semakin dalamnya kedekatan mereka. Semalam suntuk, keduanya berbicara panjang lebar. Setiap kata yang terucap semakin memperkuat ikatan yang tumbuh di antara mereka. Di luar, langit penuh bintang menyaksikan percakapan yang begitu intim ini. Tanpa mereka sadari, kehadiran Jameson semakin menekan mereka, membuat setiap langkah mereka terasa lebih berisiko. Jameson, yang dengan cerdas mengamati, mulai merasakan ada yang berbeda dalam hubungan antara Beatrix dan Tio. Ia tidak bisa membiarkan wanita yang pernah menjadi miliknya itu jatuh ke pelukan pria lain. "Tio, kamu sudah tahu apa yang kamu hadapi, kan?" tanya Beatrix dengan nada yang sedikit menggoda. Tio terdiam sejenak, tatapannya tajam. "Saya tidak tahu, Nyambura. Tetapi saya tahu saya ingin ada di sini bersamamu, apapun yang terjadi," jawabnya dengan jujur, tanpa ada keraguan di matanya. Beatrix, yang terpesona oleh ketulusan Tio, merasa hatinya semakin luluh. Beatrix mengangguk pelan, dan sekali lagi, perasaan yang rumit itu menghantamnya. "Tio," katanya dengan suara yang lebih dalam, "kita akan menghadapi banyak hal bersama. Tapi kau harus tahu, hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan." Tio hanya menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya siap menghadapi semua itu, Nyambura." Hari berlalu, dan perasaan yang semakin dalam mengikat Beatrix dan Tio tak bisa dihindari lagi. Mereka berbagi momen-momen yang lebih intim, meskipun ada ketegangan yang terus muncul dari kehadiran Jameson yang tak henti-hentinya mencoba merusak hubungan mereka. Sementara itu, Tita, yang melihat kedekatan mereka, merasa cemas. Dia tahu betul bahwa kedekatan ini bisa membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar,
Namun dia juga sadar bahwa perasaan yang berkembang antara Theo dan Beatrice tidak bisa dihentikan begitu saja. Malam itu, saat Beatrice dan Theo kembali berdua, Theo mengungkapkan sebuah keinginannya yang lebih mendalam. "Nyambura, saya ingin melangkah lebih jauh denganmu." Ucapan itu menggantung di udara, penuh dengan harapan dan keinginan yang semakin besar. Beatrice menatap Theo, bibirnya tersenyum tipis. "Theo," katanya, "jika kita melangkah lebih jauh, kita harus siap menghadapi semua konsekuensinya." Theo mengangguk penuh tekad. "Saya siap, Nyambura." Begitu mendalam, begitu kuat, keputusan itu sudah terucap, dan kini mereka hanya bisa menjalani jalan yang penuh gairah dan penuh risiko. Keputusan yang dibuat Beatrice dan Theo untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka kini semakin mendalam. Keduanya berada dalam sebuah ketegangan yang tidak bisa dihindari. Setelah pernyataan Theo, suasana di dalam rumah menjadi semakin berat, penuh dengan dorongan dan hasrat yang saling tumpang tindih. Theo merasa ada kekuatan yang menariknya ke dalam dunia Beatrice, sebuah dunia yang penuh dengan kekayaan dan kecantikan, tetapi juga penuh dengan intrik dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. "Jika kita melangkah lebih jauh, Theo, kita harus siap menghadapi semuanya, termasuk Jameson." Suara Beatrice terdengar lebih dalam dan tegas saat ia berbicara. Theo menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan beratnya kata-kata itu, namun ia merasa tidak ada jalan mundur lagi. "Saya siap, Nyambura. Tidak ada yang bisa menghalangi saya." Theo berkata dengan penuh keyakinan, meskipun ia tahu bahwa menghadapi Jameson bukanlah sesuatu yang mudah. Theo mendekat, dan tangan Beatrice terulur untuk menyentuh pipinya dengan lembut. Mereka saling berbagi tatapan yang penuh dengan hasrat yang tak terungkapkan. "Kita tidak akan mudah, Theo," katanya, sambil sedikit menunduk, menambah kedekatan mereka. Theo mengangguk, merasakan perasaan yang begitu kuat mengalir di dalam dirinya. "Saya hanya ingin kita bersama, apapun yang terjadi," jawabnya dengan suara yang lebih rendah, penuh dengan kesungguhan. Kehadiran Jameson yang terus mengganggu kedamaian rumah Beatrice semakin terasa. Malam itu, setelah makan malam, Beatrice dan Theo kembali terjebak dalam percakapan yang lebih dalam. Jameson, yang tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan, mendekat ke meja tempat mereka duduk. "Aku melihat kalian berdua semakin dekat," kata Jameson dengan suara yang menggoda, meskipun ada nada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Beatrice menatapnya dengan tajam, matanya berkilat penuh tantangan. "Jameson, kamu harus berhenti mencampuri urusan ini," jawabnya tegas. Namun, Jameson hanya tertawa kecil. Senyum sinis di wajahnya semakin memperlihatkan bahwa ia tidak akan begitu saja mundur. "Kau masih tidak mengerti, Beatrice," katanya sambil menatap Theo dengan pandangan penuh makna. "Apa yang kamu lakukan, Theo, hanya sementara. Pada akhirnya, dia akan kembali kepadaku." Theo menahan napas. Hatinya terasa panas mendengar kata-kata itu. Namun ia tidak mau menunjukkan kelemahannya. "Saya tidak takut padamu, Jameson," jawab Theo, matanya penuh dengan keberanian. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa Jameson adalah lawan yang tidak mudah dihadapi. Beatrice, yang melihat ketegangan itu, mendekatkan dirinya pada Theo, memegang tangannya dengan lembut untuk memberi kekuatan. "Kamu benar, Theo," katanya. "Kami berdua akan menghadapi semua ini bersama." Hari demi hari, ketegangan di rumah Beatrice semakin meningkat. Meskipun ada hasrat yang besar antara Beatrice dan Theo, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Jameson selalu mengawasi mereka, mengintai kesempatan untuk merusak hubungan yang sedang berkembang. Dalam keheningan malam, saat keduanya berbicara di ruang makan, Beatrice menatap Theo dengan tatapan yang penuh arti. "Theo, aku tahu kau ingin lebih dari sekadar ini, tetapi kita harus berhati-hati. Kehidupan ini tidak seperti yang kita harapkan." Theo menatap Beatrice, merasa perasaan mereka semakin kuat meskipun situasi yang penuh ancaman. "Saya tahu, Nyambura," jawabnya dengan penuh kehangatan. "Tapi saya tidak akan mundur. Tidak ada yang bisa menghalangi kita." Beatrice memandang Theo, merasakan dorongan yang semakin kuat untuk melangkah lebih jauh. Theo adalah pria yang berbeda dari Jameson,
seseorang yang membuatnya merasa dihargai, seseorang yang tidak terjebak dalam permainan kekuasaan dan uang. Kita harus bertindak cepat, kata Beatrix, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, ketika langit gelap dengan bintang-bintang yang hampir tak terlihat, Theo dan Beatrix memutuskan untuk keluar dan menghabiskan waktu berdua, jauh dari mata Jameson yang terus mengawasi. Mereka berjalan di taman luas yang berada di belakang rumah Beatrix. Udara malam yang segar berhembus lembut, dan suara angin yang melambatkan detak jantung mereka. Mereka hanya berdua, berjalan dalam keheningan yang penuh dengan ketegangan. Theo berhenti dan menatap Beatrix. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan keinginan yang semakin mendalam. Apakah kita bisa benar-benar menjalani ini, Nyambura? Tanyanya, suaranya serak, penuh keraguan. Beatrix tersenyum lembut, menyentuh pipi Theo dengan tangannya yang lembut. Kita akan mencoba, Theo. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita bersama. Theo menggenggam tangan Beatrix dengan kuat, merasakan ketulusan yang terpancar dari setiap kata-kata wanita itu. Saya akan melindungimu, Nyambura, jawab Theo, suara penuh dengan komitmen yang tidak bisa disangkal. Mereka berdiri di bawah langit malam, tubuh mereka begitu dekat, dan akhirnya, tangan mereka saling menggenggam erat, seolah tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Pagi berikutnya, suasana di rumah Beatrix semakin tegang. Jameson, yang semakin tidak terima dengan kedekatan Beatrix dan Theo, mulai membuat langkah-langkah strategis untuk menghancurkan hubungan mereka. Namun, Beatrix dan Theo, yang semakin yakin dengan perasaan mereka, tidak lagi bisa digoyahkan. Pada suatu malam yang penuh emosi, mereka berdua berhadapan dengan Jameson di ruang tamu yang luas. Atmosfer di dalam ruangan semakin tegang. Kamu masih merasa bisa mengendalikan semuanya, Jameson? Tanya Beatrix dengan suara penuh tantangan. Jameson memandangnya dengan senyuman penuh kepuasan. Aku hanya menginginkan apa yang menjadi hakku, Beatrix, jawabnya. Dan itu adalah dirimu. Theo, yang mendengar kata-kata itu, tidak bisa lagi menahan dirinya. Nyambura sudah memilih, Jameson, katanya dengan tegas. Dan itu adalah saya. Beatrix menatap Theo, matanya bersinar penuh keyakinan. Ia merasakan bahwa keputusan untuk bersama Theo adalah langkah yang tepat, meskipun semuanya tampak penuh tantangan. Kita sudah siap menghadapi apapun, Jameson, kata Beatrix, dan tidak ada yang bisa menghalangi kami. Jameson, meskipun berusaha keras untuk mengguncang keyakinan mereka, akhirnya menyadari bahwa ia telah kalah dalam pertarungan ini. Meskipun ia tak bisa melepaskan masa lalunya, Beatrix sudah memutuskan untuk melangkah maju bersama Theo, membangun kehidupan yang lebih baik dan penuh gairah. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari sebelumnya, namun ketegangan yang terus melingkupi rumah Beatrix tidak dapat dihindari. Setiap langkah yang diambil Beatrix dan Theo terasa penuh dengan keputusan besar yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Jameson, meskipun tampak tenang, tetap mengintai dari kejauhan, berusaha mencari celah untuk merusak kebahagiaan yang mulai mereka bangun bersama. Namun, Beatrix dan Theo sudah tidak peduli lagi dengan ancaman yang datang dari mantan suami Beatrix. Beatrix memandang Theo dengan mata yang penuh keyakinan. Theo, katanya, kamu telah membuktikan dirimu lebih dari sekadar pria biasa. Hari ini, aku ingin memberi sesuatu yang lebih untukmu, sesuatu yang benar-benar mengikat kita. Suara Beatrix terasa serius, namun ada ketegangan sensual yang membalut setiap kata-katanya. Theo, yang merasa semakin terikat dengan Beatrix, menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa itu, Nyambura? Tanyanya, suaranya lebih rendah dan penuh harapan. Beatrix tersenyum, lalu berdiri dan melangkah ke arah lemari besar yang terletak di sudut ruangan. Ia membuka lemari itu, mengambil sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu mahoni. Dengan langkah yang penuh ketenangan, ia mendekati Theo dan menyerahkan kotak itu padanya. Ini adalah hadiahku untukmu, Theo. Ini lebih dari sekadar simbol. Ini adalah keputusan kita untuk melangkah bersama. Theo membuka kotak itu, menemukan sebuah cincin yang terbuat dari emas putih dan berlian kecil yang berkilau. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku, Theo? Bersama kita hadapi dunia ini, kata Beatrix,
Suaranya penuh dengan keyakinan dan gairah yang tak terbendung. Tio, dengan mata yang terbuka lebar, merasakan getaran dalam dirinya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tentu, Nyambura. Saya akan selalu ada untukmu, jawab Tio, dengan suara yang dipenuhi janji dan komitmen. Cincin itu, yang kini berada di tangannya, menjadi simbol dari langkah besar yang mereka ambil bersama. Setelah memberikan cincin itu, mereka berdua memutuskan untuk merayakan momen penting ini dengan sebuah malam yang penuh kenangan. Mereka duduk di ruang makan yang telah didekorasi dengan bunga-bunga segar dan cahaya lilin yang temaram, menciptakan atmosfer yang romantis dan sensual. Tio, yang merasa semakin dekat dengan Beatrix, tidak bisa menahan rasa bahagia yang meluap di dalam dirinya. Ini adalah permulaan yang baru, Nyambura, kata Tio, suaranya penuh dengan harapan dan keinginan. Beatrix menatapnya dengan senyum yang penuh makna, lalu perlahan meraih tangan Tio dan menggenggamnya. Ini adalah awal dari perjalanan kita, Tio. Tapi kita tahu bahwa kita akan menghadapi banyak rintangan, jawab Beatrix dengan lembut. Namun ada kegairahan yang menggantung di dalam setiap kata-katanya. Malam itu mereka menghabiskan waktu berbicara tentang masa depan mereka, saling terbuka tentang harapan dan impian mereka. Tio semakin yakin bahwa Beatrix adalah wanita yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, meski penuh dengan tantangan. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, terutama ancaman dari Jameson yang masih berusaha memecah belah mereka. Namun, untuk pertama kalinya, Tio merasa bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan segala hal, selama ia berada di sisi Beatrix. Beberapa hari setelah perayaan sederhana mereka, Jameson, yang semakin merasa terancam dengan keputusan Beatrix, mulai melancarkan serangan baru. Ia datang ke rumah Beatrix dengan membawa sebuah surat yang berisi ancaman legal yang mengklaim hak atas sebagian besar kekayaan Beatrix. Kamu pikir kamu bisa begitu saja mengabaikan perjanjian kita, Beatrix? Kata Jameson dengan suara yang dingin dan penuh tekanan. Beatrix menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Kamu sudah kalah, Jameson, jawabnya dengan suara penuh kewibawaan. Semua ini sudah berakhir. Tio dan saya akan melanjutkan hidup kami tanpa campur tanganmu. Namun, Jameson tidak bisa menerima kekalahannya begitu saja. Ia tahu bahwa dengan menggunakan cara yang lebih kotor, ia masih bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Kamu akan menyesal, Beatrix, kata Jameson. Nada suaranya penuh dengan ancaman. Tetapi Beatrix, yang semakin mantap dengan pilihannya, tidak lagi merasa terintimidasi. Tio, yang berdiri di belakangnya, merasakan ketegangan ini, namun ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus mereka hadapi bersama. Kami sudah siap, Jameson, kata Tio dengan penuh ketegasan. Kami tidak akan mundur dari jalan yang sudah kami pilih. Hari-hari setelah pertemuan dengan Jameson terasa penuh dengan ketegangan. Namun, kedekatan antara Beatrix dan Tio semakin kuat. Mereka berdua memutuskan untuk menghadapi Jameson dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh strategi. Bersama, mereka bertemu dengan pengacara terbaik yang mereka bisa temui untuk mengatasi ancaman yang datang dari Jameson. Tio, meskipun baru pertama kali terlibat dalam dunia hukum seperti ini, merasa semakin percaya diri karena keberadaan Beatrix yang selalu memberi dukungan. Kita akan menghadapinya, Tio. Tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita, kata Beatrix dengan suara yang penuh ketegasan. Tio mengangguk, merasakan betapa besar komitmen mereka satu sama lain. Saya tidak akan membiarkan apapun merusak hubungan ini, Nyambura. Bersama dengan pengacara mereka, Beatrix dan Tio mulai membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi ancaman Jameson. Semua langkah yang diambil semakin membuat mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah menyerah pada hubungan ini. Dengan keputusan yang bulat dan rasa cinta yang semakin dalam, mereka melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah melewati berbagai cobaan dan tantangan, akhirnya Beatrix dan Tio merayakan momen yang telah lama mereka tunggu. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Jameson, meskipun berusaha merusak segalanya, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Beatrix telah memilih jalannya bersama Tio. Pernikahan mereka adalah simbol dari keberanian, gairah,
dan cinta yang tak tergoyahkan. Meskipun dunia di sekitar mereka penuh dengan intrik dan rintangan, Beatrice dan Theo tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Mereka berdua memulai babak baru dalam kehidupan mereka, menghadapinya bersama, dengan penuh cinta dan komitmen. Pada akhirnya, mereka menemukan kebahagiaan yang mereka cari, sebuah kehidupan yang penuh gairah, keberanian, dan cinta sejati. Aku bersyukur memilikimu, Theo, kata Beatrice, suaranya penuh dengan cinta. Theo tersenyum, menggenggam tangan Beatrice dengan penuh kasih sayang. Dan saya berjanji akan selalu berada di sini untukmu, Nyambura, untuk selamanya. Dan demikianlah, para penonton yang penuh gairah, perjalanan cinta dan hasrat antara Beatrice dan Theo berakhir dengan janji yang tak terucapkan, namun penuh makna. Di dunia yang penuh dengan godaan dan rintangan, mereka berhasil menemukan satu sama lain, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai jiwa yang saling melengkapi, mengatasi segala cobaan dengan kekuatan cinta yang tak tergoyahkan. Mungkin, kisah mereka mengingatkan kita bahwa cinta sejati seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga, penuh dengan misteri, dan selalu diuji oleh waktu. Semoga kalian, para sahabat janda elit, mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Cinta, meskipun penuh dengan tantangan, adalah kekuatan yang mampu merubah segala hal, dengan ketulusan, keberanian, dan tentu saja, gairah yang tak terbendung. Semoga kalian juga menemukan kekuatan itu dalam perjalanan hidup kalian, berani mencintai dengan sepenuh hati, dan tidak pernah takut untuk memilih bahagia. Kami berdoa agar cinta dan kebahagiaan selalu menghampiri kalian, bahwa langkah kalian di dunia ini dipenuhi dengan rasa percaya diri dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Semoga kalian selalu diberkahi dengan hubungan yang penuh kasih dan pengertian, yang mampu mengatasi segala rintangan, seperti yang telah dilakukan oleh Beatrice dan Theo. Jangan lupa untuk subscribe, beri like, share kisah ini agar lebih banyak yang merasakan kekuatan cinta yang terbungkus dalam setiap kata, dan komentar di bawah. Beritahu kami dari mana saja kalian menonton, dan apa yang kalian rasakan setelah menyaksikan cerita ini. Mari terus berbagi energi positif dan semangat cinta bersama Janda Elit. Kita akan terus hadir dengan kisah-kisah menggoda yang akan membuat kalian semakin terhanyut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, cinta adalah milik mereka yang berani mencapainya.